Oke, ketemu lagi di Studio Bola. Masih bersama gua BG. Kali ini gua agak rame nih, ditemenin sama Bung Eko Mariadi dan Bang Agung Dos Santos. Yuk, Kita udah lama nggak in frame dia. Udah lama nggak in frame nih, Presidente ya kan. Terus, ya. Belakang layar terus bawain gorengan, makan ayam. Ya namanya subscriber baru 1000 ikan kan ya. Makanya subscribe terus, tambahin supaya dia nggak bawain gorengan terus ya. Nanti kolesterol kita. Oke, buat penonton kita, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Semoga amal ibadahnya diterima sama Yang Maha Kuasa. Amin, dilipat Bagi yang belum subscribe, gandakan pahalanya. segera subscribe, klik tombolnya, pencet ya kan, tombol merah ya. Tombolnya ya. apalagi menjelang dipencet. bulan puasa. Ya, bulan puasa nih udah latihan deket, lah. harus banyak amal ya kan. Sedekah. Biar kita juga lebih semangat, biar Betul. Karyo ya kan, kameramen kita Nggak biar makan cepet. gorengan aja. Iya, biar bisa pesen pizza lebih cepet. Iya benar gitu. Oke, kita akan ngobrol banyak kali ini, mulai dari World Cup itu. Ya masih ada lanjutannya tuh drama-dramanya. Dapat badge, kan. Iya. Nah, itu kabarnya bisa permanen tuh. Ya, biasanya sebelum-sebelumnya kan si Cuman MU dikasih sama jatah Liverpool sekali. kan cuma boleh sekali. Iya, iya. Karena ada aturan bahwa nggak boleh berganti kaos Pokoknya kita akan ngobrol banyak, mulai dari itu tadi FIFA World Cup, sisa-sisanya nih ya, Sisa-sisanya. terus juga isu transfer kayak Hazard, Rafinha, terus Klasemen juga Liga Inggris. klasemen Liga Inggris dan juga final Carabao Cup yang akan berlangsung minggu ini. Oke, simak terus setelah yang satu ini. Oke, mumpung masih hangat konten kita, minggu lalu kan masih bahas tentang Craig Burley. Ini ada update sedikit nih. Jadi Craig Burley ini sama Frank Leboeuf. Frank Leboeuf. Frank Leboeuf ya, back Chelsea ini sama-sama panditnya ESPN FC. Ya. Jadi kemarin ini gue lihat sebuah video dari ESPN FC. Jadi si Frank Leboeuf ini kebetulan diundang sama Bruce Buck ya, kemarin nonton langsung Ya, di di Abu Dhabi pas final Club World Cup. Terus setelah Chelsea juara dia diundang lagi nih ke London untuk datang ke Stamford Bridge. Dan dia masuk ke ruangan tropinya Chelsea. Ya. Nah, di saat dia di ruangan tropi Chelsea, ada telekonferensi nih sama ESPN di Amerika. Sambil megang pialanya si Club World Cup. Yang baru direbut. Ngobrol lah Craig Burley sama Frank Leboeuf. Leboeuf bilang, sorry Burley, ini lu bilang pialanya plastik. Ini gue pegang asli, ini metal, besi kok, keras. Dan ini sangat berarti buat Chelsea dan fans, katanya gitu. Nggak kayak yang lu bilang. Dan Craig Burley itu nggak bisa ngomong, ya kan. Jadi enak lo Craig Burley, makanya jangan macam-macam lo Craig Burley lo. So jago jadi orang Sok ya sih kan. lo. Ada ramai lama di Chelsea. Yoi. Nah, dan menariknya lagi, Chelsea kan request kemarin ke FA mengenai badge, yang gold badge yang akhirnya di granted sama FA. Chelsea boleh make itu gak cuman sampai akhir musim, jadi Sampai ada juara baru. sampai ada juara baru. Jadi ya buat lo yang belum punya, buruan deh pesen jersey Chelsea pakai patch yang Club World Cup yang warna gold biar tambah keren jersey lu, dan harganya juga kalau dijual ulang lebih ciamik. Oke, kita sedikit bahas Liga Inggris semakin seru nih. Gimana Om Em? Ya, dengan kemenangan Liverpool semalam dan kekalahan City dari Spurs minggu lalu, jarak mereka sekarang tinggal 3. 3 poin. Iya, jadi seru lagi nih Liga Inggris. Tadinya di bulan Januari itu hampir semua orang udah memprediksi bahwa City akan juara dengan sangat mudah gitu, apalagi setelah kemenangan lawan Chelsea. Tapi ternyata seru lagi. Masih Februari soalnya, masih ada sekitar 12 match lagi yang bisa diselesaikan gitu. Gimana bos? Artinya di sini City itu bisa dikalahin, Spurs aja bisa ngalahin. Bisa ngalahin. Dan Spurs kalah. Dan Spurs kalah lawan Burnley. emang nggak bisa dipegang ya. Spurs ya. Makanya Antonio Conte kusut ya kemarin. Karena kan ini kekalahan keempat dia nih sejak menangnya. 5 game terakhir, dalam 5 game terakhir kalahan keempat ya. Kali. Jarang-jarang ya dia kayak gitu ya. Ya, Di tim manapun yang dipegang. Iya, katanya sih pertama kali. pertama kali memang. Ya kan ada bisa dilihat sebenarnya kita bicara Spurs ya. Kualitas pemain Spurs juga sebenarnya kalau gue lihat Jelek-jelek amat. nggak jelek-jelek banget. Justru motivasi pemain ini setelah ada Conte kan nambah bagus nih.
Cuman ya tadi banyak pemain-pemain baru kayak kemarin kan dari 2 tuh dari Juventus, ada beberapa Kulusevski sama Bentancur. Nah, ini kan sebenarnya masalah adaptasi aja kan kalau gue pikir. Artinya agak emes juga waktu melihat kemarin di menit-menit terakhir tuh Spurs menang di Etihad itu langka sebenarnya. Itu langka banget. Apalagi dia menang home and away. Nah itu bis menang kalah sama Burnley. Itu kan artinya lo mental kali ya? Mental atau jumawa sih kalau gue lihat. Gua ada melihat fenomena yang menarik sih gue lihat di Liga Inggris musim ini terutama ya. Untuk striker, meta striker dan center forward itu gue lihat sekarang udah nggak jalan, udah nggak zaman lagi. Ya kita ambil contoh aja City, mereka nggak ada striker murni. Toh buktinya peringkat 1 dan susah dikalahin. Chelsea nggak punya striker mas. Oh nggak punya ya? Yang hitam gede itu nggak punya? Nah itu buat mengangkapin 11 pemain supaya didaftarin. Nah, cuma 10 kita juga ketika kedatangan Lukaku, oh ini dia kepingan puzzle terakhir nih ya kan setelah musim lalu. Ternyata puzzle-nya nggak pas-pas. Ya kan? Kegedean. Segini. Ya itu kita lihat terus Liverpool itu bisa dibilang Firmino sama Jota center forward. Cuman bukan yang tipikal striker dan center forward. Udah cuman di Inggris sih kayaknya memang di sepak bola sekarang mayoritas sudah. Ya kayak di Jerman pun gue rasa tinggal Lewandowski yang benar-benar striker murni yang masih produktif ya. Jadi kalau dibilang kalau kita bicara Liga Eropa ya cuman Lewandowski, Benzema yang masuk di level itu gitu, yang masih bertahan lah, striker murni yang masih bertahan. Kalau yang lain-lain tuh lagi down semua gitu. Ya lihat Arsenal, Aubameyang dibuang. Lacazette juga gitu-gitu aja. Lo mainin FPL tiap minggu poinnya kalah asis doang. Harry Kane ya. Maksudnya orang terakhir menurut gue yang generasi terbaru yang masih produktif di musim ini benar-benar. Ya standarnya dia satu musim 20 gol biasanya. Ya sekarang belum sampai 5. Belum sampai 5 kan. Tapi minimal pede lah dia kemarin. Langsung lawan City bisa. Cuma lawan City doang. Itu karena mungkin dia berharap di musim depan ditawarin lagi. Kali ya kan. Nah, kita bicara striker Chelsea Lukaku ya. Makin ngeri ya permainannya. Makin ngeri. Luar biasa. Walaupun kemarin 7 sentuhan kemarin waktu lawan. Oke, cuman dia berjasa kemarin. Club World Cup. Ya, 2 gol semifinal sama final. Oke, cuman lawan Palace kemarin tuh. Itu ngeliat gimana tuh penampilan 7 sentuhan. Di babak pertama 2 sentuhan. 1 sentuhan itu adalah kick off. Itu sisa 90 menit itu dia ngapain? Gue tanya kalau gue mendingan ya udah sih lari aja kejar itu bola. 1 sentuhan lumayan kan, 12 sentuhan. Gue ngeliat juga pandit-pandit bola nih sekarang jadi kebagi dua nih. Ada yang bilang terutama kemarin gue lihat kayak Alan Shearer sama Lineker ya, dia bilang Lukaku ini nggak dapet servis dari temen-temennya. Jadi kalau gue jadi Lukaku, gue banting tuh orangnya, maksudnya gue akan marah gitu kata Lineker. Kok gue nggak dapet servis? Cuman kalau kita lihat striker lain beda era. Dari pada saat dulu Shearer, Lineker itu kan dia Shearer bisa 34 kalau gol. Tapi karena kan musim itu kan nggak kompetisi nggak begitu kompetitif. Rata-rata mereka nggak bermain sendiri penyerang itu, kayak misalnya Shearer itu dahsyat sekali waktu dia duet sama Chris Sutton di Blackburn, kemudian di Newcastle dia sama Les Ferdinand. Itu memang ya itu suka nggak suka sih, ada model tipikal penyerang yang melayani. Kalau misalnya dulu kayak Bebeto sama Romario. Bebeto Romario, terus Predrag Mijatovic ke Davor Suker. Terus ya itu ada tipe yang memang mengalah ya dalam tanda kutip. Kasusnya Lukaku kan juga dia sama Lautaro Martinez di Inter kan. Nah ketika di Chelsea dia sendiri itu kayak pajangan doang di depan tuh. Orang berharap dia akan seperti Drogba. Ya, memang kan ekspektasi terlalu tinggi ya. Kalau gue lihat, artinya beban harga juga. Secara harga memang tinggi. Artinya kan gini, kalau gue sebagai klub, gue berinvestasi dengan 100 juta sekian untuk Lukaku. Gue mau tadi ada in return yang sesuai. Ya kan? Perihal masalah nanti dia ngegolin atau enggak, pokoknya aset yang udah gue beli, lu pasang deh.
Iya. Kan kayak gitu. Cuman kan ternyata performa tadi di lapangan mengenai servis dari teman-temannya atau support itu nggak ada. Kalau gua ngeliat sih sebenarnya kulturnya, gayanya Lukaku ini kan memang agak beda ya. Ya oke lah, waktu pertama kali datang lawan Arsenal kan di awal musim, orang berharap nih. Tapi kan sebenarnya puncak dari kekecewaan fans ini kan setelah kontroversi. Iya sih. Sebelumnya ya walaupun dia sebenarnya walaupun dia busuk masih nggak masalah gitu, karena mungkin butuh waktu. Udah banyak sih penyerang Chelsea yang busuk, tapi memang nggak pernah Satu hal ya. Gara-gara omongan Kita Werner musim lalu tuh di Premier League dia cuma 3 gol dari 24 kali main. Cuman kita sebagai fans nggak marah sama dia karena dia buka ruang buat pemain lain, dia lari dan dia effortnya tuh jelas. Ya gitu. kita lihat lah dari zamannya Torres, Morata sampai Higuain, ya kan. Mereka bapuk, cuman artinya fans nggak ada yang ya udahlah, memang lu gua bapuk. Cuman lagi-lagi tadi trigger Lukaku adalah saat kontroversial wawancara itu yang nge-trigger. Akhirnya kan sekarang semua fans ini udah ngejudge lu ada atau nggak ada, ya lu udah dianggap nggak ada. Makanya gue bilang tadi Chelsea itu nggak ada striker juga gitu loh. Iya, dan dia entah nih ada pernyataan pembelaan sih dari Tuchel. Tuchel sempat bilang di press conference kemarin Chelsea itu punya sejarah striker yang gagal gitu loh. Ya dari era Shevchenko, mungkin Torres dianggap gagal juga. Cuman gue bilang ini nggak related. Kali ini gue nggak setuju sama Tuchel. Maksud gue Diego Costa bisa kok, Drogba bisa kok gitu. Mungkin ya kayak Morata di bawah ekspektasi, Torres pun di bawah ekspektasi walaupun gue nggak bilang gagal banget gitu. Shevchenko ya gagal sih. Banyak lagi Matej Tesman, Adrian Mutu dulu kan. Ya Chelsea itu banyak lah sejarah. Emang apalagi pakai nomor 9 tuh udah pahit banget ya, nggak pernah bagus. Ya kan? Bener tanda-tanda lah itu. Gue curiga nih nomor 9 ini kayak udah dibaca-bacain, mungkin harus ganti nomor kali Lukaku ya. Gila, ya mungkin bisa jadi. Waktu di Bromwich Albion dia pakai nomor 18, itu gila banget itu waktu dipinjemin. Oh iya, bener ya, kan dia nomor 9 nggak oke. Tapi kan memang di MG juga busuk dia pakai nomor 9. Iya. Iya. Dari kalau gue lihat kan memang ada sedikit evaluasi nih dari Tuchel kan. Dia juga udah sadar bahwa Chelsea ini nggak terlalu bagus di finishing kan. Artinya kenapa dia juga kayak ini kan udah kelihatan sebenarnya. Cuman kan nggak melulu setiap match itu Kai ini harus jadi starter, karena kan dia bukan di posisi yang sebenarnya, apalagi dengan false nine. Karena masih ada striker, kita masih ada striker. Kemarin itu kan yang gue baca ada Tuchel ini udah melihat formulanya antara si Lukaku sama Kai ini sebenarnya udah match. Memang tadi lagi-lagi ditarik garis ke belakang, siapa yang bisa supporting gitu loh. Kita bisa sadar bahwa dengan pola sekarang favorit Tuchel yang 3-4-3 ini kan Tuchel kan lebih seneng sayap nih, bantu nyerang gitu loh. Nah akhirnya kita bisa lihat dari musim lalu sampai sekarang, sebenarnya yang lebih dominan ini kan yang lebih banyak cetak gol sama assist kan dari barisan defender. Belakang semua. Tengah ke belakang lah. Nah, tengah ke belakang lah. Nah, artinya kan depannya ini yang jadi tanda tanya. Kita berharap sama Timo ya, cuman kan tadi lagi-lagi Timo sendiri untuk jadi starter kayaknya jadi berat sekarang kan. Apalagi isu dia Pulisic yang masih nggak jelas. Pulisic bagi gue juga gue kalau disuruh milih antara Pulisic sama Timo, gue sebenarnya lebih milih Timo walaupun Pulisic karena kan nggak stabil, nggak konsisten mainnya. Konsisten dia. Ya kan? Waktu lawan Crystal Palace hancur-hancuran. Ternyata kemarin bisa jadi penentu. Ya kan? Ya kemarin lawan waktu Lille kan. Iya. Gimana dia bisa tampil? Ini kan sebenarnya ada yang aneh nih sama Pulisic gitu. Sementara Timo ya dari dulu ya tipikalnya tadi cari bola, cari ruang gitu kan. Beda sama Lukaku. Buka ruang. Nah juga yang menarik sebenarnya kemarin pas lawan Palace itu Chelsea gue liat lebih hidup sih mainnya. Lawan Lille ya sorry, dibanding lawan Palace. Ketika Lukaku nggak main, Kai itu jadi false nine atau striker gue nggak tahu lah ya. Kalau kayak musim lalu sebagian besar dihabiskan Kai sebagai penyerang sebagai penyerang utama, termasuk di final ketika lawan City.
Iya. Justru Timo yang digeser kiri untuk membuka ruang buat kayak itu udah lebih menakutkan sebenarnya Chelsea dengan pola seperti itu. Tapi ya itu tadi memang yang selama ini dicari kan memang penyerang yang haus gol gitu, dan fans berharap besar pada Lukaku, apalagi dibeli dengan harga sebegitu besar. Hanya ya memang itu puncaknya kekecewaannya itu tadi sih. Wawancara itu. Pertama kan tadi 3-4-3 nih favorit Tuchel, lebih senang dengan menyerang lewat sayap. Kita tahu absennya Chili sama Reece James itu juga kan otomatis pengaruh banget gitu loh kan. Kita mau berharap dari siapa gitu loh. Alonso kan nggak mungkin juga bisa turunin, walaupun ya banyak yang ngeblame Alonso juga, cuman kita bisa ngeliat effort itu juga kan luar biasa Alonso. Nggak mungkin setiap match diturunin gitu loh. Pelatih itu kan punya target. Gue nggak bisa nurunin lu terus menerus gitu loh. Kita bisa lihat gimana cara di tengah ada Georgie, ada Kante, ada Pulisic, ada siapa? Kovacic. Kan nggak bisa semuanya turun gitu loh. Kita bisa lihat kemarin Kante dari awal sejak Januari awal tahun. Orang mungkin udah bisa ngeliat bahwa performanya udah turun. Tapi kemarin lawan Lille, dia 4 kali berturut-turut dapat man of the match. Itu kan bikin bingung gitu loh. Ini sebenarnya pemain dengan usia 30 tahun ini nih, orang kemarin udah pikir, ternyata Kante mungkin udah masanya nih. Tapi ternyata kemarin di Lille, dia bukan posisi dia bertahan, tapi bisa bantu nyerang, itu sebenarnya kan yang dibutuhin gitu loh. Tapi gue lihat Kante semakin matang sih ya kalau gue ngeliat. Jadi dia kemampuan passingnya juga udah makin bagus sekarang. Kalau dulu dia sekedar ngerebut bola gitu, duel-duel ngerebut bola, terus sekarang tuh udah bisa assist, bisa ngegolin, meningkat loh dibanding ketika baru dibeli. Sebenarnya menurut gue peningkatan Kante itu terjadi pada saat Sarri yang megang Chelsea. Dipoles pas Conte. Dia benar-benar di posisinya dirubah sedikit maju karena memang kesayangan Sarri ini kan si Georgie ya. Gitu. Jadi Kante ini dipaksa sedikit lebih ke depan, dan itu mungkin banyak membantu dia untuk menjadi lebih komplit sekarang. Explorernya lebih dapet dia. Iya. Oke, dengan kemenangan atas Lille kemarin, Chelsea membukukan rekor baru nih. 5 kali menang di partai home di Liga Champions dengan clean sheet. Ini dalam sejarah Champions League juga baru ini. Dan satu-satunya klub Inggris. Satu-satunya klub Inggris, ya kan? Jadi ya mudah-mudahan trennya positif terus, nggak hanya di home, partai away nanti di Lille bisa main aman ya kan? Jangan jago kandang. Oke. Ini ada yang menarik nih. Kemarin 1-2 hari yang lalu lagi rame itu, gue lihat di Twitter terutama ya, tiba-tiba katanya ada jurnalis levelnya Fabrizio Romano, lupa lah namanya ya kan. Sekarang kan banyak yang kayak gitu juga kan. Ala Fabrizio ya kan. Jadi dia bilang si Chelsea sama Madrid lagi nego untuk peminjaman Hazard musim depan. Malah kabarnya Madrid nih yang nawarin ke Chelsea, mau nggak ambil Hazard pinjam musim depan. Menurut lo gimana nih? Kalau hype fans Chelsea sih ya semua happy, wah Hazard balik lagi. Menurut lo gimana? Kalau gue sih, gue nggak terlalu antusias, nggak tahu kenapa ya. Gue melihat hampir semua pemain yang pergi kemudian balik lagi tuh jarang yang bisa sesukses seperti dulu. Second chance-nya belum tentu. Iya, dan kita tahu Hazard sangat kesulitan di Madrid, terutama terkait cedera dia. Dan ya makanya ada yang menjuluki dia sih pemain langganan BPJS gitu. Makanya kan dia mungkin dibalikin ke Chelsea, ya mungkin BPJS lebih murah. Ya, berarti dia Hazard kalau jual beli tanah di London udah aman ya? Udah kartu BPJS, iya jadi bisa jual. Ngurus SIM juga gampang kan? Ngurus SIM, gampang. BPJS-nya kalau misalnya, kalau kita kan masih kelas 1 atau apa aja platinum. Oh ada ya, khusus ya? Kartu kredit BPJS. Gitu, jadi ya itu gue sih nggak terlalu antusias ya, karena menurut gue di depan pun juga sudah terlalu banyak, apalagi dengan usia dia sekarang. Menurut gue lebih baik kita memberi kesempatan kepada pemain kayak Odoi,
Kemudian kita juga punya Ziyech. Kalau gue jadi Roman, Odoi gue lepas. Gue lepas. Oke. Jadi Marina ya. Gue Roman bukan Marina lagi, gue Roman. Gue lepas Odoi itu. Iya. Kena tanggung sih kalau gue bilang. Nah, tadi mengenai kalau gue lebih ke hype-nya sih. Jadi kayak waktu Lukaku mau diisuin mau ke Chelsea, hype-nya kan heboh tuh kan, wah kayaknya pas nih Lukaku, Chelsea nggak punya striker yang jago, Lukaku lagi naik di Inter, wah semangat nih kita kan. Takutnya Hazard kayak gitu lagi. Jadi orang tuh sebenarnya menurut gue sih lebih ke nostalgianya sebenarnya kalau ada Hazard. Sekarang mungkin kita ngeliat Chelsea ini kayak butuh orang yang benar-benar kreatif kayak Fabregas, kayak Hazard gitu. Dan itu nggak ada di kita tuh benar-benar nggak ada. Kalau dulu buntu nih kayak butuh orang-orang kayak Willian, kayak si Hazard yang benar-benar bisa nusuk, bisa bikin orang minimal bikin pelanggaran lah di sekitar. Ya karena gini sih, gue ngeliatnya gini, setiap pelatih ini kan pasti dia tahu kebutuhan timnya ya. Artinya kalau bicara Hazard ya mungkin secara euforia tadi ya kita senang-senang aja. Tapi apakah Tuchel mau pakai kan belum tentu. Iya, tergantung siapa manajernya. Jadi Hazard atau siapapun atau Lukaku pun yang ada sekarang ini sebenarnya ini faktor pelatih yang bisa nentuin. Nah, satu lagi nih, ini yang menarik juga. Jadi Chelsea kemarin dikabarin pole position nomor 1 nih untuk merekrut Raphinha dengan harga 25 juta pound. Seandainya Leeds degradasi. Jadi kalau Leeds degradasi, ada klausul di Raphinha dengan Leeds, jadi dia harus melepas Raphinha dengan harga 25 juta pound dan Chelsea udah waiting list nomor 1. Murah sih, 25 ya, murah sekelas dia ya, sekelas dia. Dan Raphinha tuh agak mirip-mirip Willian kalau gue lihat. Bahkan lebih tajam dari Willian. Karena dia benar-benar dia bisa jadi second striker. Iya, dan harga segitu tuh zaman sekarang ya susah loh dapat pemain kelas dia. Karena Chelsea ini kan identik dengan winger-winger yang ciamik ya. Iya. Dari zamannya Robben, Joko. Ya, artinya terus Hazard, iya. Ya itu kan winger-winger. Kita tuh gua nggak bisa ngeliat yang sekarang ini tim ini sekarang belum ada gitu. Jadi kebutuhannya lagi-lagi tadi ke pelatih sih. Kalau gua ngelihatnya gini, jadi kalau seandainya kejadian nih, ini kan posisinya sama sama Ziyech. Raphinha sama Ziyech ini sama-sama kidal. Artinya diharapin kan dari cutback-nya nih. Ya. Cuman bedanya Ziyech ini kaki kanannya mati banget. Kadang-kadang bola yang harusnya dia tendang harus dipindahin dulu. Iya, putar gigi, dari gigi 1 netral dulu, akhirnya keburu kerebut back. Ya. Nah, kalau Raphinha ini mungkin kaki kanannya lebih parah banget. Kalau Ziyech tuh jeleknya kaki kanannya jelek banget. Dan dribblenya nggak secepat itu. Kalau Ziyech tuh masih kelihatan kaku ya dribblenya masih. Orang untuk sayap tuh kurang lah menurut gua. Kayaknya nggak sekencang. Ziyech ini gue lihat lebih nyeninya, dia nyari sekali nyari umpan yang keren. Terus Ziyech ini kan karena dominan kaki kirinya, jadi dia kalau untuk nusuk itu pergerakan nusuk ya. Jadi bukan susur pantai. Kalau susur pantai dia udah jago lah ya. Cuman untuk dari pinggir ke tengah ini tadi yang BG bilang harus ganti over gigi dulu. Nah, kadang agak canggung di situlah biasanya bola agak direbut tuh kelemahannya di situ Ziyech. Jadi kalau gue ngeliat kalau Raphinha masuk nggak apa-apa sih. Lego Ziyech sih nggak apa-apa ya kan, mana tahu klub Arab atau Qatar mau. Oke, itu tadi sedikit mengenai update ini ya, gosip-gosip transfer ya. Nah, sama satu lagi nih, ada berita juga kemarin Marina Granovskaya kabarnya lagi clash sama super agent Mino Raiola yang pegang Erling Haaland, Pogba banyak banget ya. Super agent lah, mega agent. Jadi Ronaldo juga dia. Ronaldo enggak, Mendes. Mendes. Ya itu geng Portugal lah ya kan. Cuman kalau gue lihat sih ya dengan kalau ini benar berarti ya kita harus mengubur impian Erling Haaland gabung ke Chelsea atau Pogba nanti gratisan pindah ke Chelsea itu udah nggak mungkin, ya kan? Artinya mungkin jangan berharap lagi dari anak asuh Raiola ya. Agen yang lain lah ya. Cari agen yang lain lah, ya kan? Berdayakan pemain muda. Berdayakan pemain muda. Nah, oke, gua mau bahas ini nih. Sekarang kan minggu ini final lawan Liverpool. Ya. Di Wembley. Gua perhatiin dalam sejarah terutama di era Premier League.
Liverpool ini lumayan jarang sih ke Wembley. Terakhir dia juara FA 2006, terus juara League Cup itu tahun 2012. Pernah 2016 dia ke final League Cup tapi kalah sama City apa sama siapa gue lupa nih. Nah ini kan 2 kali pertemuan di Anfield sama Stamford Bridge kan draw nih. Ini kan ibaratnya sekarang tempat netral. Nah menurut lo gimana nih? Gue ada prediksi, preview. Kalau gue sih lebih ngejar ke ini ya. Artinya kan kalau dominasi Carabao ini kan, ya ini kan salah satu piala liga tertua ya. Jadi gue pikir ini akan ngedrive di yang klasemen 2-3 Chelsea, Liverpool sama Chelsea ini lebih mau nunjukin dominan. Kalau gue sih feeling ya, karena ini kan Chelsea kan lagi punya hype, semua kompetisi disikat jadi juara nih. Artinya kan secara internasional Eropa udah semua nih. Tinggal oke lah lupain Liga Inggris. Tapi masih ada Piala Liga sama FA Cup. Kalau gue sih feeling itu bisa terjadi. Artinya kalaupun nanti ketemu di Wembley di Carabao ini, ya mungkin akan jadi sesuatu yang beda lah. Gue yakin sih kalau ngelihat ini sama nih akan ada adu penalti sih kayaknya nanti. Ya, seperti tadi dia Chelsea ini banyak sekarang yang ngomong bahwa ini spesialis turnamen. Hampir semua turnamen yang diikuti Tuchel itu sampai ke final minimal. Satu yang lepas FA Cup. Jadi ini menurut gua terlepas dari gua pendukung Chelsea ya, tapi gua rasa memang Chelsea akan kembali merebut piala untuk Piala Ciki. Ya, piala Ciki lebih ciki lagi daripada kemarin. Tapi apapun itulah itu kan buat koleksi Tuchel gitu, menunjukkan dominasi dia di apalagi untuk Liga Inggris gue rasa mulai berat ya dengan perbedaan sekitar 13 poin sama City. Itu lupakan saja lah. Ya, lebih baik konsentrasi ke turnamen-turnamen yang masih tersisa seperti ini udah jelas final, kemudian ada FA, terus masih aja mempertahankan Champions League, itu gue rasa lebih penting sih dan ya, untuk makin menuhin lemari. Keuntungan Chelsea sih buat gue gini, kita udah punya Super Cup, udah punya Club World Cup, artinya nothing tulus lah. Sementara Liverpool beban justru. Ini piala mau diambil apa enggak gitu. Kalau Klopp konsisten, dia harusnya pakai Kelleher nih kipernya, bukan Alisson. Karena dari awal di League Cup dia pakai Kelleher. Chelsea pun juga mungkin akan Kepa yang turun kan gitu. Ya kalau gue sih nggak ada masalah, Kepa sekarang udah lebih pede lah dibanding apalagi final ya. Ya amit-amit jangan sampai adu penalti. Adu penalti gue pede banget. Lagi top-topnya kan. Justru gue ngelihatnya karena ini kan juga Liverpool setelah merapat 3 poin lagi ke puncak Premier League, ini kan jadi motivasi dia nih. Ya, jadi tadinya dia Liga udah kayak mau ngelepas ternyata bisa nih gitu. Ini kan benar fokusnya pecah sih kalau gua. Ya, kemarin juga dia waktu lawan Leeds aja sampai 90 menit Mane sama Salah nggak diganti loh. Diganti. Bener-bener yang lu bayar utang Piala Afrika ya, lu main 90 menit itu. Dan kalau pertanyaan gua, kalau misalnya Chelsea menang nih, tambah piala nih, bisa nggak sih pialanya titipin ke lemarinya Spurs atau Arsenal? Bisa. Titip aja kan, mereka masih kosong. Mau minjem boleh, nggak usah bayar, ya kan? Oke, itu dia. Jadi sebenarnya gue pengen ada lagi tapi kayaknya kepanjangan, nanti mungkin kita sambung di edisi berikutnya. Sutradara udah gini, durasi. Itu dia update kita minggu ini tentang Liga Inggris, Chelsea dan lain-lain, piala-piala. Oke, tetap pantengin terus Studio Bola. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga share juga pastinya ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Kita pamit, ketemu lagi di edisi selanjutnya. Ciao.